Oke, selanjutnya kita akan belajar apa itu row, kolom, sel, dan range. Dan juga ada juga formula bar dan namebox. Apa sih itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu row. Row atau baris. Row adalah garis mendatar atau horizontal yang ada di Excel. Ditandai dengan angka di sisi kiri, lembar kerja 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini. Ini namanya row atau baris. Selanjutnya, kolom. Kolom adalah garis tegak vertikal yang ada di Excel. Ditandai dengan huruf di bagian atas Excel. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini namanya kolom. Selanjutnya, sel. Apa itu sel? Sel adalah kotak pertemuan antara baris dan kolom. Apa itu? Nah, setiap sel itu punya alamat unik. Nah, masih bingung ya sel itu apa? Kita klik dulu nih di sini misal. Klik salah satu kotak yang ada pada lembar kerja Excel. Ini namanya sel ya, teman-teman. Nah, di sini itu punya nama unik. Apa sih nama unik di sini? Di sini kita bergeser pada di bawah clipboard di sini. Ini namanya name box yang bertuliskan C3 ini. Ini namanya nama sel C3 yang artinya berada pada kolom C dan baris 3. Itu namanya sel. Pertemuan antara baris dan kolom. Jadilah C3. Selanjutnya range atau rentang sel. Range adalah sekumpulan sel yang dipilih sekaligus. Ditulis dari sel awal sampai sel akhir dengan tanda titik 2. Seperti ini. Nah, ini namanya range. Seperti itu. Kalau ini sudah ada tulisannya nanti akan muncul ya. Biasanya akan muncul tanda titik 2-nya. Kalau kita mengaktifkan rumus atau formula penjumlahan sama dengan sum itu nanti akan muncul titik 2. Seperti ini contohnya nanti A1, mohon maaf A-nya A1 sampai C3 gitu. Misal nanti akan muncul seperti ini. Ini nanti namanya range. Bentuknya nanti seperti ini, kayak kita ngeblok gitu ya, sekumpulan sel yang dipilih sekaligus. Itu namanya range. Selanjutnya name box. Name box itu yang tadi di sini. Di sebelah kiri formula bar ini menunjukkan alamat sel aktif. Misal di sini D5. Berarti yang aktif di sini D5. Di sini kita bisa nulis. Mohon maaf, di sini kita bisa gunakan untuk memberi nama pada range itu agar lebih mudah dipakai rumus. Misal nanti kita selanjutnya akan belajar mengenai penjumlahan atau rumus average dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan fokus pada name box di sini. Selanjutnya formula bar. Kotak panjang ini namanya formula bar. Kalau kita ngetik di sel D5 ini, kita ngetik, bisa kita ketik Microsoft Excel. Nah, di sini kan ada yang typo, ada yang salah nulis kan di sini. Nah, pada bagian formula bar ini kita bisa mengedit atau memperbaiki data atau tulisan yang salah pada sini. Kalau kita memperbaiki di sini itu agak gimana begitu kan ya. Lebih mudahnya kita perbaikinya di kolom formula bar di sini. Microsoft Excel. Kotak panjang bagian atas lembar kerja Excel tepat di samping name box. Itu namanya formula bar. Dimana formula bar ini menampilkan isi sel aktif, baik itu berwujud teks seperti ini, atau bisa juga angka, atau rumus dan sebagainya.
Itu kita lihatnya di formula bar. Kita tab sheet. Tab sheet ada di bagian bawah di sini. Berupa tab kecil bertuliskan sheet 1, 2, 3, dan seterusnya. Apabila kita klik tanda plus di bawah sini, new sheet, ini akan keluar sheet 2. Kalau kita klik lagi, di sini akan keluar sheet 3. Begitupun seterusnya. Fungsinya untuk menampilkan lembar kerja yang berbeda dalam satu file Excel. Jadi di satu file Excel ini, kita bisa punya lembar kerja beberapa. Selanjutnya, bisa juga kita pindah antar sheet dengan cara mengklik saja ini. Kita klik sheet 3, maka kita akan pada lembar kerja sheet 3. Kita klik pada lembar sheet 1, kita akan ditampilkan pada sheet 1. Di sini juga sheetnya bisa kita tambah, bisa juga kita hapus atau ganti nama juga sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, jika kamu punya suatu data penjualan, misal di bulan Januari, di sheet 1 ini kita ganti nama dengan kita klik sebelah kanan pada mouse kita, kemudian kita rename, kita tulis bulan Januari. Selanjutnya kita pada bulan Februari, kita rename Maret, dan seterusnya. Ini kita bisa nanti nama filenya dengan nama data penjualan, kemudian di sini tertulis pada bulan Januari, Februari, sampai bulan yang dibutuhkan. Sheet ini pun juga bisa kita hapus. Misal kita akan menghapus sheet Februari. Caranya juga sama, kita dengan klik pada mouse kita klik kanan, kemudian kita pilih delete. Itu akan terhapus sheetnya. Selanjutnya zoom. Zoom pada Excel. Ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja Excel. Letaknya ada di pojok kanan bawah, yaitu ada di sini. Yang ada angka 100%-nya ini zoom. Seperti ini, kita bisa untuk memperbesarnya. Jadi seperti ini. Untuk memperkecilnya, kita bisa klik yang minus. Ini menjadi lebih kecil, 62%. Selanjutnya, pada bagian sini ini terdapat scroll vertikal atau gulir vertikal. Ini letaknya ada di sisi kanan lembar kerja Excel. Ini seperti pada saya gerak-gerak ini namanya scroll vertikal. Fungsinya untuk menggeser tampilan layar ke atas, ke bawah, atau jika ada data yang panjang itu bisa sampai ribuan baris ya, itu kita menggunakan scroll vertikal. Seperti ini. Kalau datanya bawah, kita tuh tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Seperti itu, karena ini angkanya ini tuh banyak ya, bahkan sampai ribuan untuk barisnya. Untuk kolomnya pun juga sama. Kita menggunakan scroll yang horizontal di bawah ini.